seorang penuntut ilmu agama hendaknya memahami dan mengindahkan dirinya dengan adab ya, di dalam bertanya dan menuntut ilmu kepada para ulama atau kepada para alim ya. Karena ada sebagian orang semangat bertanya tetapi tidak memperhatikan etika di dalam bertanya ya. Oleh karena dalam kitab-kitab adab dibahas oleh para ulama ya, adab-adab yang hendaknya seorang penuntut ilmu agama menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut bersama gurunya. Bahkan mereka juga menulis adab seorang penuntut ilmu bersama kitab adab penuntut ilmu agama bersama kawan-kawannya dan seterusnya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh disebutkan di antara adab yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau suatu ketika datang ke rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ingin menanyakan ilmu agama. Ketika beliau sampai ke rumah Zaid bin Thabit, fawajadahu qaila. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu rupanya sedang tidur siang, qailulah. Beliau pun menunggu keluar Zaid bin Thabit dari rumahnya dan tidak ingin membangunkan beliau yang sedang istirahat tidur siang. Begitu Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya ingin melakukan sholat zuhur, beliau mendapati Abdullah bin Abbas sedang tertidur atau sedang duduk di depan rumah beliau menunggu beliau keluar. Melihat demikian beliau terkejut, karena yang menunggu beliau di luar rumahnya sampai membuatnya berdebu, kotor dengan debu adalah sepupu Nabi SAW, adalah ahlul bait. Seorang pemuda yang telah didoakan dengan keberkahan oleh Nabi, didoakan agar Allah pahamkan dia tentang agama dan Allah perdalamkan ilmu tafsir untuknya. Seorang yang dikenal dengan keilmuan dan kecerdasan, dan munasabnya jauh lebih mulia daripada nasab Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Maka Zaid bin Thabit pun berkata kepada beliau, halla tursilu ilaina fa'atik. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu harus datang ke rumahku? Kalau kamu ingin menanyakan sesuatu kepadaku, ada suatu kepentingan denganku, utuskan saja seseorang ke rumahku, biar aku yang mendatangimu. Lihat jamaah, bagaimana akhlaknya para salaf di antara mereka ya, saling memuliakan di antara mereka. Dan ini bukan basa-basi ya, mungkin kalau kita mengucapkan seperti itu basa-basi, omdo kata orang Jakarta ya, omong doang. Ya, ini serius. Zaid bin Thabit menyatakan, halla arsalta ilaina fa'atik. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu tidak mengutuskan seseorang saja kepadaku, biar aku yang datang ke rumahmu, jangan engkau. Beliau memuliakan Abdullah bin Abbas, dan itu diucapkan serius oleh mereka, bukan sekedar omdo ya. Omong doang, bukan sekedar basa-basi lah. Abdullah bin Abbas pun menjawab, hakadha ulimna, demikianlah kami diajarkan untuk memuliakan orang yang berilmu. Jawaban Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar. Oleh karenanya para ulama itu berkah ilmunya, karena mereka benar-benar memuliakan ilmu agama. Yang diantara bentuk pemuliaan mereka untuk ilmu agama adalah beradab kepada guru-guru mereka ya. Tidak seperti sebagian para penuntut ilmu di zaman sekarang ya, semangat ia menanyakan ilmu kepada gurunya tetapi tanpa memperhatikan adab, tanpa memperhatikan waktu, tempat atau kondisi gurunya yang mungkin nggak nyaman dia ditanya hal-hal yang seperti itu di suatu kondisi yang menurutnya tidak tepat, atau di suatu tempat yang menurutnya kurang nyaman dia ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Naam, apalagi sebagian penuntut ilmu agama bertanya kepada seorang guru bukan untuk mengetahuinya, tapi untuk mengujinya, untuk ngetes, atau bahkan untuk ya nyindir kawannya. Setelah gurunya menjawab, Ustaz, ana sebenarnya udah tahu masalah ini, cuma untuk nyindir orang itu. Ini penuntut ilmu akhir zaman ya, penuntut ilmu akhir zaman. Allahul musta'an.